saya usaha mie ayam itu sudah lama, sudah mulai tahun 1986 di Purworejo. Tapi ini yang terakhir saya pertama di daerah Jalan Kahadalan, Ringkelan. Itu saya lakukan, lalu pindah di sini. Jadi kalau saya usaha mie ini sudah lama sekali. Pertama kali ada mie di Purworejo. Maksudnya mahal. Kalau kita mau buka mie ayam, sekalian kita belajar di situ bisa. Jadi banyak yang di Jogja juga belajar di sini. Saat ngisi yang di UGM pernah, di Jogja pernah, di Purworejo pun, di Purworejo sering kali. Ada masak khusus untuk bahan baku sehari ini. Oh, kalau bahan baku kebetulan saya kan tadinya di Bogasari. Jadi kita bermitra dengan Bogasari untuk menyediakan bahan baku. Jadi bahan baku gandum ini di Indonesia tidak ada. Kita harus impor. Jadi adanya gandum itu di negara-negara yang bersuhu dingin. Makanya kalau gandum itu boleh dikata itu gluten. Artinya gluten itu artinya gandum ini memang gluten karena dihasilkan di negara yang dingin. Kalau di Indonesia tidak bisa. Itu jadi memang kita bermitra dengan perusahaan besar kayak Bogasari. Untuk sekarang ini ada berapa karyawan, Pak? Karyawan yang untuk pembuatan mie mentahnya satu, tapi tetap kita bantu. Terus yang untuk penjualannya matangnya 4 orang. Jadi saya tinggal jualan ini tidak kurang dari 15 juta satu bulan. Tadi yang dipertanyakan satu hari kira-kira kapasitas untuk pembuatan berapa? Kalau di sini itu untuk yang di sini itu 250 mangkok. Berarti kalau misalnya per 1 kilo itu kan 12 mangkok. Berarti kalau 250 sampai 300 dibagi 12 itu tinggal dikalkulasi aja. Itu berarti kurang lebih berapa, itu belum yang diedarkan. Yang diedarkan untuk penjual-penjual yang giling kan gitu. Kalau untuk yang diedarkan kira-kira perharinya berapa kilo? Ya paling enggak ya di atas 1 kintal yang diedarkan. Tapi kalau di dalam sini kurang lebih sekitar 25. Jadi sekitar 1,5 kintal kurang lebihnya. Bagaimana cara menentukan harga jual dari modal yang sudah dikalkulasikan lalu penjual itu cara menentukan harganya itu bagaimana, Pak? Ya memang kita sistem sudah dibentuk sistem manajemennya. Makanya kalau belajar saya yakin kalau nanti jenengan sudah masuk di universitas di apa tahu lah. Soalnya begini, kalau yang namanya produk dibuat sendiri itu paling tidak 60%. Kita persentasenya seperti itu. 50 sampai 60%. Itu kalau kuliner. Tapi kalau produk mungkin jenengan bisa menghitung sendiri. Produk itu paling nggak ada 25%. Makanya kalau yang namanya kuliner ini kalau sudah jalan itu sangat-sangat menjanjikan. Apalagi jenengan generasi penerus bisa mengelola bagaimana sistem pangsa pasarnya untuk menjual produknya kan gitu. Itu kan awalnya Bapak kan tidak di sini ya, Pak? Ya. Jualannya. Nah, kok bisa pindah ke sini itu karena apa, Pak? Kalau saya kan istrinya orang sini kebetulan. Saya asli orang sini. Saya kerja di Bogasari. Tapi yang namanya marketing itu kan kita milihnya bukan hanya wilayah Purworejo, bahkan sampai ke Solo, Jogja, sampai ke Surabaya, sampai Yang ada di Purworejo ini kira-kira ada berapa toko yang disuplai minyak dari sini? kalau di sini itu kurang lebih sekitar 2 bulan toko. Karena cuma berapa ya 1,5 kintal itu kayak Minaga, kayak Kalijodo, terus Purwodadi juga ada. Itu kurang lebih sekitar 20. Nah dulu sebelum saya pindah di sini itu 159 konsumen. Makanya
makanya tadi saya bilang berapa 4 kintal sampai 6 kintal itu 159 konsumen. Apakah ada selain di Purworejo ini yang menggunakan mie culingan dari usaha Optim? Banyak, sampai ke Kalimantan, sampai ke ini saya pernah membuat mesin itu kan juga di mesin mie itu kan kita buat sendiri. Mungkin banyak yang tahu di Purworejo Marianto itu juga buat mesinnya kayak di Wadro, kayak Kebumen, kayak Ketawang, itu mesinnya pakai jasa saya. Kalau misalnya satu hari 250 kali 1.300 itu sudah berapa kita potong untuk cepatnya ya. Kita potong misalnya 60%. Ya kan kita punya keuntungan kan 60%. Jadi kalau misalnya 1.300 kali 250 misalnya, itu uangnya berapa dipotong 60%. Seperti itu cara hitungannya, cara sistem manajemen. Tantangan apa yang pernah dihadapi sama Bapak selama berbisnisnya yang ini mungkin dari tahun Ya kalau untuk tantangan itu memang sangat apa ya, pasti ada, tapi saya tidak akan merusak tantangan itu. Bahkan kalau anak-anak ini mau maju, kenapa kita tidak didorong? Saya semenjak usaha itu nggak ada yang namanya takut dengan tantangan. Kenapa Bapak sekarang dulu 6 kintal sekarang menjadi 1,5 kintal? Karena di Purworejo ini kan penduduknya terbatas, ya kan? Kalau ada munculan salah satu orang usaha itu kan pasti ada pengurangan. Dulu saya 6 kintal pertama kali tahun sekitar 2012, 2010 sampai 2015 itu saya bisa sampai 1 hari 6 kintal. Tapi karena sekarang bermunculan dengan anak-anak baru yang mau pengen usaha ini, kita kan akhirnya terbagi yang tadinya 6 kintal menjadi 1,5, jadi 2 kintal, kan itu sudah biasa. Kalau tantangannya tidak ada, tantangannya seperti itu. Kalau sistem mie ayam ini kalau mau dikelola dengan baik, itu sebetulnya jalan kok, tetap jalan. Contohnya saya, orang-orang yang namanya Kopet itu pada tantangan, saya tidak tantangan karena apa? Semuanya sudah kita lepas. Yang aturan dari pemerintah kita turutin, misalnya coba dijaga dengan jarak orang makan mie, kita buat besian di atas. Kita lebih baik nggak punya tempat untuk tamu daripada kita sedikit banyak itu mengurangi dari konsumen saya, kebutuhan konsumen saya. Seperti itu. Mari, kalau kita melihat orang buat mie, lihatlah, belajarlah. Orang ini belum tentu itu jadi pegawai semua. Wira swasta bukan hal yang menjijikkan. Wira swasta merdeka, tidak punya aturan apa-apa. Yang penting kita sebagai wira swasta itu kita juga harus punya izin, kita memberikan kontribusi pemerintah, ya toh? Itu semuanya kalau kita sudah mengikuti dalam aturan pemerintah enak. Makanya anak-anak ini mudah-mudahan nanti salah satunya ada orang yang usaha seperti saya. Ya, itu aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya toh?
resep dari mie-nya, terus kuahnya dan yang lainnya itu dari mana ya Bu? Dari sendiri atau gimana Bu? Kan gelangan mie terus jadi mie ayam, gimana Bu? Dia nggak bikin sendiri. Sempat bikin sendiri. Sempat riset gitu Bu ke tempat-tempat lain. Enggak sih, langsung nyoba-nyoba dulu. Kecap asinnya juga bikin sendiri. Ayamnya ada supplier khusus gitu atau gimana Bu? Ada, dan sudah dari dulu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. Goodbye ke kamera Wajah semua yang dapatkan, semua yang dapatkan, semua yang dapatkan, it's fake. Bagiku,